Senang sekali kita boleh berjumpa di minggu pertama ya, dalam ibadah kita di bulan April, saudara ya. Ya, kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan. Saya senang sekali tadi Pak Ferdi bilang, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong. Puji Tuhan, amin saudara ya. Haleluya. Ya, bisa dicek masih hidup semua ini? Masih hidup ya? Oke. Ya, jadi kalau kita masih, saya lihat walaupun banyak keluhan-keluhan lah kalau saya buka Facebook ya. Mau di berbagai macam grup ya, WA dan lain sebagainya, ada begitu banyak pengeluhan. Tapi puji Tuhan saya lihat ya, yang hadir di sini lah khususnya gitu ya. Semuanya masih gemuk-gemuk gitu ya. Masih sehat-sehat. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar sama-sama. Saya akan melanjutkan serial khotbah mengenai mengenai nama Allah. Ya. Nah, kita sudah mempelajari dalam beberapa waktu ini, saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang eksis, Allah yang hadir, ya, sering sama Tuhan. Dan salah satu bukti kehadiran Tuhan adalah dengan Dia melakukan perbuatan-perbuatannya sebagai Allah. Ya. Nah, kita udah belajar, kalau Bapak Ibu ingat, ya di dalam Kejadian 22 mengenai Allah Jehovah Jireh, ya. Keluaran 15, Allah Jehovah Rafa. Lalu kemudian Keluaran pasal yang ke-17 ya, Jehovah Nisi. Lalu kemudian kemarin kita juga belajar bersama-sama di dalam Hakim-Hakim. Tuhan yang adalah damai sejahtera kita, keselamatan kita. Jehovah Shalom, saudara ya. Oke, nah saya ingin sering kita akan lebih lagi mendalami saudara. Pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Yeremia 23, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 23. Kita belajar satu nama lagi daripada Tuhan, saudara, di pagi hari ini. Saya suka sekali bahwa di dalam Yeremia 23 ini, saudara, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul janji tentang tunas Daud yang adil. Saudara kan temukan saudara di ayat-ayat yang pertama, ayat yang kedua mengenai gembala yang gagal. Tapi kemudian ayat yang ketiga dikatakan, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Nah, kita tahu sama-sama saudara bahwa banyak nabi palsu di zaman itu saudara. Ya, kita tahu Yeremia ini hidup saudara di kira-kira sebelum masa pembuangan ke Babel saudara ya, sampai ke masa pembuangan tersebut. Dan saudara, salah satu penyebab utama daripada kegagalan orang Israel sehingga kemudian mereka harus saudara dibuang ke Babel saudara, dan juga kepada orang-orang Israel mereka dilemparkan jauh sering sama Tuhan ke Syria saudara, itu karena apa? Karena nabi-nabi tidak berbicara suara Tuhan lagi. Para imam-imam sudah tidak memiliki kualitas lagi, saudara. Sehingga kemudian sering sama Tuhan, kita tahu sama-sama bahwa imam itu adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, karena tidak ada lagi, maka domba-domba tercerai-berai. Saudara akan temukan ada banyak ayat-ayat kegagalan demi kegagalan daripada orang Israel, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa manusia boleh gagal, gitu. Hamba Tuhan, saudara, bisa lemah dan bisa juga gagal, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah gagal, sering sama Tuhan. Ayat 3 katakan bahwa aku akan mengumpulkan, saudara. Kita tahu sama-sama bahwa 70 tahun mereka ada di tempat pembuangan di Babel. Tuhan kemudian kumpulkan mereka dengan berbagai macam cara yang luar biasa. Lewat ada orang-orang sering sama Tuhan yang Tuhan percayakan membangun kembali bait Allah, membangun kembali tembok-tembok saudara, pertahanan mereka dan seterusnya sering sama Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena Tuhan sedang bekerja. Amin saudara. Ayo saudara ingat satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 ya saudara. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai engkau, itu kata Tuhan. Amin. Rancangan apa? Damai, sejahtera. Hari di depan penuh dengan pengharapan sering sama Tuhan. Nah, saya pikir gini saudara. Kalau saudara baca Mazmur, nanti saudara akan temukan ada ekspresi mereka, sering sama Tuhan, ekspresi mereka ketika mereka harus pergi ke Babel. Ketika mereka pergi ke Babel sering sama Tuhan, maka mereka bilang saudara bahwa betapa kami merindukan. Lidah kami menjadi kering, mau nyanyi udah gak bisa lagi.
Air mata menjadi kering. Kesedihan yang begitu sedih, saudara. Rumah udah dihancurkan, sering sama Tuhan. Bahkan bait Allah juga, konon saudara, bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu yang begitu megah dan luar biasa, yang terkenal dengan kemewahannya, saudara. Itu bahkan sering sama Tuhan katanya dibongkar sedemikian rupa untuk mencari emas-emas. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau misalkan tahun 2011 kita punya ikon jembatan yang sangat terkenal ya. Kemudian 2011 itu kemudian runtuh ya di bulan 11 juga, saudara. Nah, waktu itu runtuh, saudara, itu bukan saja jembatan yang runtuh, tapi banyak hati-hati orang Tenggarong yang runtuh juga, saudara. Karena apa? Ini representasi kebanggaan daripada orang Tenggarong. Orang Tenggarong, jadi saudara perhatikan, ngumpulnya di sekitar jembatan. Sehingga dikenal kemudian BJ, bawah jembatan gitu kan, saudara. Ya, mungkin ada yang pacaran, jadiannya di situ ya, di antara saudara yang di sini atau di sana, saya nggak tahu, mungkin ada pengalaman-pengalaman. Lalu kemudian waktu saudara, saya nikah sering sama Tuhan, setelah kami jalankan pemberkatan, lalu kemudian resepsi, saya sama istri pergi ke sana, foto-foto di jembatan, 2010. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ada satu kenang-kenangan di situ yang kemudian ikut runtuh. Nah, bait Allah jauh lebih membekas dalam hati orang Israel. Ketika kebanggaan mereka runtuh sering sama Tuhan, mereka merasa tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu bekerja. Amin, saudara. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini dunia boleh bergoyang, saudara. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang sering sama Tuhan. Tetapi kita akan tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bisa berikan tos, gak usah kena ya, karena katanya lagi social distancing kan, ya physical distancing. Berikan tos dalam Tuhan, jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Berapa? Ya. Ini kan kalau jarak kan katanya 1-2 meter, tapi saudara bisa tembusin yang sana ya, kayak gini-gini aja ya, gak apa-apa ya. Oke. Mari kita baca Yeremia 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, saudara. Saudara sudah dapat? Ya, oke, amin ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kemarin komputernya baru diinstal, kayaknya lupa masukin Alkitab. Ya, tapi nanti Esra bisa nih. Oke ya, menarik sekali saudara bahwa di tengah kegagalan-kegagalan ada sebuah nubuatan sering sama Tuhan yang kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel dan tentunya kepada kita. Bahwa firman Tuhan katakan sering sama Tuhan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kita tahu siapa ini? Tuhan Yesus. Ya, karena saudara Daud hidup jauh sebelum Yeremia, saudara ya. Daud jauh sebelum Yeremia, saudara sama Tuhan. Nah, Yeremia ini mungkin kalau saya nggak salah hidup sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Dan Daud kira-kira hidup 400 tahun sebelumnya. Kira-kira sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, saudara sama Tuhan. Nah, jadi ini bukan bicara tentang anak Daud atau Daud sendiri ya, anak Daud itu Salomo, bukan sering sama Tuhan. Ini bicara sesuatu yang ke depan, karena firman Tuhan katakan bahwa waktunya akan datang. Nah, siapa tunas adil bagi Daud ini? Di firman Tuhan dikatakan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Nah, saudara, saya sudah sempat singgung tadi bahwa Israel, saudara, setelah zaman Salomo, sering sama Tuhan itu terbagi menjadi 2, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Israel utara, Yehuda selatan gitu. Nah, Israel itu dibuang sering sama Tuhan ke negeri yang jauh, lalu kemudian terpencar berai. Yehuda yang saya katakan tadi, 70 tahun di Babel. Nah, Yehuda ini terdiri dari 2 suku. Yaitu suku Yehuda sendiri dan Benyamin. Ada 2 suku, saudara. Ya. Itu sebabnya sering sama Tuhan ketika mereka kembali, saudara ingat bahwa
dilaksanakan pemurnian, saudara. Pemurnian atas pernikahan. Pemurnian atas pernikahan. Ada pernikahan-pernikahan yang waktu itu sering Tuhan terjadi karena campur baur dengan kepercayaan dan bangsa lain, saudara. Nah, pada waktu itu dimurnikan kembali. Ya, saudara, dimurnikan kembali. Nah, itulah sebabnya Paulus pernah bilang kayak gini, saya orang Israel, orang Ibrani asli. Karena apa? Dia dari suku Benyamin. Dua suku ini yang dianggap, saudara, masih tulen orang Israel, Benyamin dan Yehuda. Seperti itu, saudara. Ya, memang nanti kemudian sering sama Tuhan tahun 70, ya, itu kemudian Jenderal Titus hancurkan lagi, saudara, Yerusalem, sehingga kemudian tercerai-berai kembali. Ya. Nah, nubuatan, saudara, bagaimana mereka dikumpulkan kembali dalam satu konteks bahasa Israel saja, itu terjadi di tahun 48, ketika Israel kemudian terbentuk lagi. Ya, saudara, saya sedikit singgung mengenai sejarah ini, saudara. Nah, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dibilang bahwa Israel akan dikumpulkan kembali, maka saudara ini tentu bukan bicara tentang Israel sebagai suku bangsa. Karena 10 suku bangsa itu, saudara, itu udah tercerai-berai dan udah nggak jelas lagi, saudara. Nggak jelas lagi gimana kisahnya mengenai mereka. Ini bicara tentang apa? Nah, saya suka bahwa dalam Yakobus, ya, seingat saya Yakobus ya, atau Petrus, dia bilang kayak gini, saudara, sebagai ayat pembukaannya. Kepada 12 suku di perantauan. 12 suku di perantauan. Ya, saudara. Saya udah katakan tadi, bahwa 10 suku udah nggak jelas di mana. Hanya 2 suku saja yang jelas, Yehuda dan Benyamin. Ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang percaya, orang Kristen. Roma katakan bahwa sering Tuhan, kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Amin. Yang berhak untuk setiap janji-janji Allah. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika kita menghadapi perjamuan kudus ini, saudara, Galatia 3:14, lewat kematian Yesus, lewat pengorbanan Yesus, lewat kebangkitan Yesus, maka segala berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub yang seharusnya, saudara, itu diberikan dalam satu garis keturunan, saudara, secara jasmani kepada orang Israel. Tetapi kemudian lewat kematian Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka segala berkat ini pun mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, ada satu aspek kenapa berkat ini boleh mengalir kepada saya dan saudara. Kita kembali ke Yeremia 23 tadi, ayat yang ke-6. Nah, saya baca lagi ya, saudara. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. Katakan sama-sama, Tuhan keadilan kita. Tuhan. Kata Tuhan, sering sama Tuhan, di sini kalau sudah perhatikan itu menggunakan semuanya huruf besar. Ini dalam bahasa aslinya Yehova atau Yahweh, ya, Yahweh. Sebenarnya pelafalannya lebih tepat Yahweh. Yehova ini bahasa Inggris, saudara ya. Nah, kata keadilan itu sitkenu, sama-sama katakan sitkenu. Nah, kata sitkenu ini berasal dari satu kata yaitu sedek, ya, sedek. Nah, kata sedek ini memiliki arti pertama justice, adil. Kemudian rightness, benar, righteousness, kebenaran, saudara sama Tuhan. Nah, ini kemudian dipecah lagi, saudara, kata righteousness ini di dalam pemerintahan, ya, dari pemerintah, dari hukum, ya, lalu kemudian saudara sama Tuhan, righteous ini juga bicara tentang kebenaran di dalam pembicaraan, dalam perkataan, saudara ya. Lalu kemudian saudara sama Tuhan, righteousness ini juga bicara tentang pembenaran, pembebasan, kemenangan, ya, dan prosperity, kelimpahan. Ya. Nah, bahasa Indonesia umumnya menggunakan kata untuk yang kata kita sudah baca, yaitu sedek atau sitkenu ini sering disebut Tuhan, umumnya digunakan kata keadilan umumnya. Nanti kita akan temukan banyak kata sitkenu ini sering disebut Tuhan, sedek ini dalam kitab-kitab lain yang nanti kita akan bahas sedikit, saudara. Tetapi gini,
Kalau kita bahasa Indonesia, saudara, kita kenal yang umumnya kita pegang ini TB ya, terjemahan baru, TB. Ada juga bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian ada lagi bahasa Indonesia masa kini. Nah, terjemahan lama yang kita pakai Sering Sabtuan itu dianggap lebih mendekati sebenarnya dengan bahasa asli. Nah, terjemahan lama menggunakan kata Tuhan kebenaran. Tuhan kebenaran. Nah, bahasa Inggris bahasa Inggris lebih banyak lagi terjemahan, saudara. Amplified, NLT, The Message dan lain sebagainya. King James, NIV, ya dan lain sebagainya. Banyak sekali. Hampir semuanya, ya semua yang saya baca, ya mungkin ada yang saya tidak baca, saudara. Semua yang saya baca menggunakan satu kata, bukan keadilan, tapi righteousness, kebenaran. Jadi Yehovah Tsidkenu ini sebenarnya bisa juga memang Tuhan keadilan kita. Tapi ini sebenarnya lebih condong kepada Tuhan kebenaran kita. Sama-sama katakan Tuhan kebenaran saya. Coba saya ingin mengajak kita melihat saudara Tuhan mengenai kebenaran ini di dalam Ayub pasal 25. Ayub 25 ayat 1 sampai 6 saudara Tuhan. Ada pendapat dari Bildad. Ada pendapat dari Bildad di sini. Saya baca saja. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris Tuhan dikatakan bulan itu tidak menyinarkan terangnya sendiri. Ya, kita tahu sama-sama bahwa bulan itu hanya memantulkan sinar matahari, ya. Oke. Nah, bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah barenga, anak manusia yang adalah ulat. Gini, saudara, ayat 1 sampai 6 ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 3 menjelaskan mengenai kehebatan, kedahsyatan, kebesaran daripada Tuhan. Ya. Ayat yang keempat kemudian menjelaskan sering Tuhan situasi daripada manusia yang jauh kebalikan daripada Tuhan. Ya, jauh kebalikan daripada Tuhan. Itu sebabnya sering Tuhan ada satu istilah transidensial. Apa itu transidensial? Tuhan yang maha besar tidak bisa dijangkau dengan otak manusia yang hanya kira-kira saudara, sebesar ini saja. Kepalan tangan kita saudara. Pak Andre beratnya berapa sekarang Pak Andre? Rahasia ya? Hah? Sebentar lagi 100. Oke, belum sampai kayak Pak Andre 100. Tapi kira-kira otak kita itu hanya berkisar tidak sampai 1 kilo. Jadi saudara bisa bayangkan otak kita itu anggaplah kalau misalkan beratnya 80 kilogram, lalu kemudian otak itu kira-kira sekitar 800 gram, manusia dewasa kira-kira 800 gram. Berarti ukuran atau berat otak itu hanya 1% saja dari total berat badan kita, kira-kira, ya kan? Totalnya sekitar segitu saja sering Tuhan, 1% saja. Ya. Ada yang bilang kayak gini sering Tuhan bahwa manusia normal katanya memaksimalkan 2% daripada otaknya. Lalu kemudian manusia yang jenius, saudara, seperti Einstein dan lain sebagainya, katanya itu menggunakan otaknya sampai 3% katanya. Ya, katanya seperti itu. Jadi hanya tinggal naik 1% saja, jadi jenius ya. Tinggal 1% aja, mudah ya. Oke, nah saudara, jadi ayat-ayat ini saudara menjelaskan saudara Tuhan yang maha besar, yang kemudian kayak sulit gitu dijangkau. Kayaknya sulit banget dijangkau dengan manusia yang terbatas ini saudara. Tapi saya ingin
Saudara Islam Tuhan, kita tidak putus sampai di sini saja. Kita akan terus baca, saudara. Ya. Ada satu kalimat di ayat yang keempat tadi dikatakan begini. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Ada beberapa masalah, saudara. Kita lihat dari pengupasan daripada ayat 4 di kalimat yang kita sudah baca. Ada masalah, saudara Islam Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi kita. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Esra sudah bisa ini? Belum bisa. Esra bisa coba buka Drive Google, nanti login pakai saya punya akun, download di Bible Android, lalu cari di bawah, di situ ada TB. Sudah? Bisa? Saya kasih passwordnya ya. Jangan disebarkan ya. Oke. Demi aku sendiri, ayat 23. Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Amin, saudara. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini saya suka sekali bahwa kemudian ini dikutip di Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi pasal yang kedua, saudara Islam Tuhan, ayat 10 dan 11. Firman Tuhan katakan, saudara Islam Tuhan, seperti itu. Ya. 24. Sambil berkata, keadilan, lagi-lagi di sini menggunakan kata keadilan. Ya. Dalam bahasa yang lebih tepat, kebenaran. Kebenaran dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. In the Lord alone. Hanya di dalam Tuhan. In the Lord alone are righteousness and strength. Hanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Amin, saudara. Hanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Sama-sama kita katakan. Hanya di dalam Tuhan ada kebenaran. Oke. Semua orang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan apa, saudara? Nyata, benar, dan apa? Akan bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ayat-ayat ini katakan, saudara Islam Tuhan, bahwa setiap kita akan apa? Nyata, benar. Dan akan bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Ada sukacita nggak, saudara? Kayaknya tegang-tegang banget nih, saudara ya. Oke. Tuhan benar, hanya Tuhan saja benar. Tapi Tuhan bilang, satu saat nanti, setiap kita akan nyata benar. Ini saudara Islam Tuhan dituliskan kira-kira 800 tahun sebelum Masehi, Yesaya ini. Saudara ya. Dia bilang kira-kira 800 tahun sebelum Masehi, saudara Islam Tuhan, bahwa nanti akan nyata benar. Kapan ini digenapi, saudara Islam Tuhan? Ini digenapi, saudara, ketika Tuhan yang adalah empunya alam semesta, saudara Islam Tuhan, dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan dia taat sampai mati. Itu Filipi pasal yang kedua, saudara Islam Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, tahun 800 sebelum Masehi Yesaya katakan, nanti akan nyata benar. Tapi saat ini, saudara Islam Tuhan, ketika kita percaya kepada karya Yesus, bukan akan, tapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Oke, saya mengajak kita melihat sebuah ayat yang saya sempat singgung kemarin, saudara Islam Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-64. Ini saya sempat singgung di
pertemuan hari Jumat ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, sering sama Tuhan, ini yang saya sempat singgung kemarin ini, kain kotor. Yang kemudian dalam bahasa terjemahan lama menggunakan kata kain larah. Kain yang sudah tidak ada arti lagi, sering sama Tuhan. Jauh sekali. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan tidak biarkan kita jauh, saudara. Tuhan sayang kepada kita sekalian. 4.000 tahun sebelum Masehi, sering sama Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, Tuhan sudah persiapkan korban itu. Yang kemudian saudara 4.000 tahun setelahnya, Yesus berkorban. Saudara ingat ayat-ayat yang kita sudah baca beberapa waktu ini mengenai 14 hari karantina, lalu kemudian banyak orang yang mengambil ayat dari Keluaran pasal 12, ingat saudara ya? Bahwa domba disimpan di hari ke-10, ya kan? Disimpan di hari ke-10, hari ke-14 domba disembelih. Lalu kemudian saudara sama Tuhan, keluarga berkumpul bersama. Apabila domba itu terasa terlalu banyak, maka mereka bisa mengambil bersama-sama dengan keluarga yang ada di sebelahnya. Lalu kemudian saudara sama Tuhan, darah daripada domba itu dioleskan di ambang pintu. Maka setiap rumah yang di ambang pintunya ada darah, maka rumah itu dilalukan dari maut. Saudara, saudara lihat sini, di sini dikatakan hari ke-10 domba disimpan. Hari ke-14 domba disembelih, berarti ada 4 hari, ya, 14 kurang 10, sisa 4 hari. Mazmur 91 katakan, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 4 hari Tuhan sama dengan 4.000 tahun bagi manusia. Saudara lihat, ini bukan sebuah ilmu cocok logi, saudara. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan sudah persiapkan pengorbanannya. Supaya orang-orang yang sedang berjalan kepada maut, yang berpikir bahwa saya saleh, saya benar. Saya udah memberikan banyak sedekah, saya udah memberikan banyak pemberian kepada orang-orang lain. Dia berpikir saya pasti akan selamat. Firman Tuhan katakan sering sama Tuhan, kesalehan manusia seperti kain lara. Tuhan kasihan. Manusia udah jungkir balik sering sama Tuhan, tetapi kemudian manusia yang tidak mampu untuk hidup benar ini, Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita lihat bersama-sama Mazmur 85 ayat 10 dan seterusnya sampai 14 ya. Sampai 14. Mazmur 85 ayat 10, kalau di bahasa Inggris ayat 9. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ayat 10 sampai 14. Saudara sudah dapat? Bisa katakan amin? Oke. Sudah bisa? Oh, muncul di sini. Sudah bisa login ini tadi? Nggak bisa. Oke. Esra bisa nggak kalau dari handphone Esra diambil filenya ke ini? Nggak bisa. Ya, mari kita baca sama-sama saja sering Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sesungguhnya keselamatan. Amin. Yes. Amin. Amin. Haleluya.
Sesungguhnya keselamatan daripadanya sudah dekat. Pada siapa? Orang-orang yang takut akan dia. Kita tahu sama-sama kata takut ini saudara bicara tentang hormat akan Tuhan. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, saudara bisa lihat di sini. Kasih dan kesetiaan akan apa? Bertemu. Keadilan atau kebenaran. Dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sering Tuhan. Ini dua karakter Tuhan. Kasih, setia, dan adil. Kesetiaan dan kebenaran. Di dalam keadilan dan kebenarannya sering Tuhan, maka setiap dosa harus mendapat hukuman. Tetapi di dalam kasihnya, di dalam kesetiaannya, dia tidak biarkan orang-orang yang dikasihinya sering Tuhan terhukum. Amin. Saudara pernah dengar cerita mengenai ada seorang sering Tuhan yang punya sahabat di masa SMA. Lalu kemudian mereka berpisah di SMA sering Tuhan. Mereka jalan masing-masing di dalam jalan hidup mereka. Yang satu kemudian menjadi hakim. Yang satunya sering Tuhan gagal dan akhirnya menjadi gelandangan. Satu kali saudara sang gelandangan ini mencuri. Ketika sering Tuhan, atau melanggar, melakukan sebuah pelanggaran sering Tuhan. Sehingga karena pelanggarannya dia harus diadili. Ketika saudara dia diadili, sering Tuhan, berjumpalah ini teman masa SMA ini. Hakim ini kemudian lihat, saya kenal dia teman saya baik pada waktu masa SMA. Sering Tuhan. Nah, sebagai seorang yang adil saudara, maka hakim harus memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan. Betul saudara? Nah, itulah sebabnya kemudian hasil daripada pengadilan itu adalah sang pencuri ini atau sang pelanggar ini sering Tuhan diberikan denda. Kamu udah buat pelanggaran, kamu bayar denda sebesar sekian. Katakanlah 500.000. Kalau kita lagi banyak, saudara 500.000 sedikit. Tapi kalau kita lagi dalam kesesakan, saudara Tuhan, 50.000 itu aja terasa banyak sekali gitu ya. Nah orang yang sudah kepepet ini saudara disuruh bayar 500.000, aduh aku gak punya duit. Lalu apa yang dilakukan oleh hakim? Kemudian dia yang bayarkan dendanya. Tidak bisa menggambarkan sebenarnya Tuhan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Karena kalau itu hanya 500.000 bayarnya, Tuhan bayar saya dan saudara dengan hidupnya. Saudara tahu gak sering sama Tuhan bahwa Tuhan itu pertaruhkan segalanya buat saya dan saudara. Gitu. Saya pikir sering sama Tuhan kalau kita sayang sama anak kita, saudara, kita sayang sama anak kita sering sama Tuhan, maka saya pikir tidak sulit untuk memberikan nyawa kita demi anak kita atau demi pasangan kita. Tidak sulit. Tapi Tuhan jauh lebih besar daripada itu pengorbanannya dibandingkan bahkan daripada seorang ayah yang berikan hidupnya buat anaknya. Kenapa? Pertama, Tuhan punya sorga. Dia tinggalkan sorga. Kehormatannya, tahtanya. Kemudian dia turun ke bumi. Nah, firman Tuhan kemudian katakan sering sama Tuhan, dia tidak mengambil rupa sebagai seorang raja, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang apa? Hamba. Yang mengosongkan dirinya. Sering sama Tuhan. Sebagai seorang dolos, sebagai seorang hamba. Hamba kepada siapa? Saya dan saudara. Saudara bisa bayangkan saudara. Kalau misalkan sering Tuhan seorang bos kemudian sering Tuhan dia coba melakukan sidak ke perusahaannya. Saya mau lihat kinerja daripada anak-anak buah saya. Lalu kemudian dia pakai pakaian yang tidak seperti bos sering Tuhan. Waktu satu saat saudara ketika karyawannya mulai melakukan yang tidak sepantasnya. Dia akan tampilkan, saya sebenarnya bosnya. Ya kan? Saya pecat kamu. Ya kan? Tapi untuknya Tuhan tidak seperti itu. Waktu dia di dalam perjalanan Via Dolorosa sama Tuhan. Orang-orang meludahi dia. Saya pikir kalau kita seorang laki. Saya pernah dikeroyok saudara. Dipukul dari belakang, rasanya sakit hati saudara. Nggak sakit. Kepala saya nggak sakit saudara. Ya. Tapi dalam hati ini bergejolak kurang ajar. Saya cari kesempatan nanti saya akan balas kamu.
Saudara ya. Nah, tadi saya cerita masa lalu jadinya ya. Oke. Lalu kemudian Saudara Samson itu yang mukul saya memang ngeroyok anak geng. Nah, satu kali saudara kemudian teman saya punya masalah lain, kemudian Saudara Samson hari itu nyerang. Ini zaman saya masih SMA ya. Mana Yudi? Nah, Yudi kenal dulu ada auto di atas. Yudi kenal ada satu dulu jagoannya di Mangkurawang, namanya Om Trino. Ini bicara masa lalu sedikit saudara. Lalu kemudian saudara ngumpul mereka teman-teman di Mangkurawang, lalu nyerang saudara. Nah, untungnya hari itu hari Rabu, kebaktian remaja dulu zaman dulu kebaktian remaja hari Rabu. Jadi saya nggak bisa balas dendam waktu itu saudara. Saudara bisa bayangkan itu sakit dipukul aja saudara, yang bagi saya secara badannya tidak sakit. Cuman saya sakit hati karena dipukul dari belakang. Apalagi Yesus. Kalau kita laki kita tahu bahwa lebih baik dipukul daripada diludahi. Betul nggak Pak Widodo ya? Karena rasanya ini harga diri ini. Harga diri. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan sambil dia pikul salib yang seharusnya saya dan saudara tanggung. Ya kan? Jadi dia korbankan sorga. Harga dirinya. Nyawanya. Darahnya sering Samson yang mau tidak mau harus tercurah. Sehingga darahnya itu saudara yang menetes itu membasuh setiap dosa kita. Tubuhnya yang harus dicambuk saudara terkasih dalam Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan katakan. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung oleh Tuhan. Amin. Dan bukan tanpa maksud saudara yang terkasih dalam Tuhan, kakinya harus disatukan lalu kemudian dipaku, tangannya harus dipaku. Karena firman Tuhan katakan, sesungguhnya dosa-dosa kita lah yang dipakukan di salib itu. Haleluya. Di salib itu sering Tuhan. Keadilan dan kasih bercium-ciuman. Kebenaran dan kesetiaan saudara bercium-ciuman. Saya yang terbatas dan tentunya kita sekalian, saudara-saudara, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan, dan Allah yang benar yang maha besar, boleh bersekutu di salib itu, yang hari ini kita sedang rayakan, mengingat cinta kasih Tuhan. Amin. Tuhan tidak perlu disalib lagi, tapi Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk mengingat bahwa Tuhan sudah benarkan saya dan saudara. Bahwa kasihnya sudah menjangkau saya dan saudara. Keadilan, kebenaran, dan kasih setia bercium-ciuman di mana? Di salib. Amin. Ingat yang saya katakan saudara. Pemulihan hubungan vertikal antara saya, antara saudara kita sekalian dengan Tuhan akan juga memulihkan hubungan kita dengan sesama. Pembatas antara kita dengan Tuhan, yang kemudian sering sama Tuhan, akhirnya batas itu dihancurkan. Itu sebabnya saudara, waktu Yesus mati, saudara, firman Tuhan katakan sering sama Tuhan bahwa tirai di bait Allah terbelah, diagonal sering sama Tuhan, tidak ada lagi benang-benang. Kalau saudara tahu kain ya, kain itu kan adalah rajutan daripada benang yang berbentuk vertikal dan horizontal ya. Kira-kira bentuknya seperti ini lah ya. Ada beberapa di sini penjahitnya itu. Kalau saudara potong itu berbentuk kayak gini horizontal, berarti masih ada benang yang dari kiri ke kanan yang masih utuh. Kalau saudara potong itu berbentuk dari atas ke bawah, maka berarti masih ada benang yang dari atas ke bawah ini yang masih utuh. Ya kan? Tapi kalau potong itu dari atas, misalkan kiri atas ke kanan bawah, berbentuk diagonal, maka setiap benang-benang sudah terputus. Ya kan? Saudara pernah, saya lupa itu, saya pernah sampaikan, kalau saya nggak salah ya, benang itu, kain tirai yang ada di antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu sering sentuhan. Tebalnya kalau saya nggak salah sekitar 1 inci.
atau sekitar 2,5 cm. Tapi waktu Yesus mati, saudara, itu terbelah. Ibrani katakan sering sama Tuhan, Yesus, tubuh Yesus adalah tirai yang terbelah itu. Supaya apa? Supaya kita bukan saja hanya di ruang kudus, hanya lihat dari jauh. Enggak. Bahkan tidak lihat karena ditutup sama ini tadi, sama tirai ini tadi. Tapi ketika itu terbelah sama Tuhan, maka kita bisa lihat hadirat Tuhan. Bukan hanya lihat, kita bisa mendekat tanpa pembatas. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Itulah yang Tuhan kerjakan di salib. Roma 3, saya baca saja dengan cepat, ada beberapa ayat, saudara. Ayat yang ke-21 sampai 24 saya baca bagi kita sekalian dengan cepat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah. Karena apa, saudara? Iman, apa saudara, sama-sama? Iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa. Setiap kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita baca sama-sama ayat 24, 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena apa? Dengan keras, penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara Tuhan. Ada banyak ayat, saudara, ada banyak ayat, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya ingin mengajak kita lompat saja dengan cepat, saudara, dalam Yesaya 32 ayat 16 sampai 18. Yesaya 32, kita akan bahas ini sedang sama Tuhan, ayat 16 sampai 18. Ada beberapa poin hasil, saudara, hasil daripada pembenaran Yesus bagi kita sekalian. Yesaya 32 ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dalam bahasa Inggris lagi-lagi saya katakan ini kebenaran. Selalu akan berlaku kebenaran, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Mari kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, saya baca lagi ayat yang ke selanjutnya ya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kenapa penting untuk menghasilkan buah-buah? Di dalam mengetahui Tuhan adalah kebenaran kita. Apa saja yang kita bisa nikmati waktu kita tahu dan kita tinggal di dalam Allah sang kebenaran kita. Ada beberapa ayat di sini dikatakan sering sama Tuhan. Di ayat 17, buah daripada kebenaran adalah hidup di dalam damai sejahtera. Ya, saya baca aja ya dengan cepatnya, saudara ya. Roma 5 ayat 1. Ini yang pertama, saudara. Hasil pembenaran adalah kita hidup di dalam damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, firman Tuhan katakan kita hidup dalam damai sejahtera. Ayat 1 itu saja. Kita yang dibenarkan kita hidup di dalam apa? Damai sejahtera. Saya boleh nggak tanya sama Bapak Ibu? Dengan jujur. Ada kan dari Bapak Ibu yang terdampak dengan secara ekonomi karena COVID-19 ini? Boleh angkat tangan gak? Terdampak secara ekonomi? Gak ada ya, puji Tuhan lah kalau gitu pasang. Ya malu-malu Bu. Saya udah angkat tangan duluan. Ada yang terdampak gak? Jujurlah padaku. Ya, yang lain? Enggak ya? Aman-aman ya, berarti yang lain ya? Puji Tuhan lah kalau gitu. Ini saya bukan bicara tentang iman, ini saya bicara tentang realita dulu, saudara. Yang terdampak dengan COVID-19 secara ekonomi. Oke, makasih Pak. Boleh ya? Ada beberapa ya, jadi angkat tangannya. Puji Tuhan. Pak Andre, thank you. Pak Widodo, baik, makasih. Yang di rumah kan
Nggak ada saksi kan, ya nggak apa-apa, angkat tangan aja. Muncul nggak kadang-kadang ketakutan? Kadang bisa muncul. Tapi hari ini Tuhan udah benarkan kita. Waktu Tuhan benarkan kita, ingat, kita ini bait Allah. Tuhan bilang kita ini bait Allah. Tuhan diam dalam hidup kita. Damai sejahtera itu membuat saudara sama Tuhan. Begini, pernah gak ketemu dengan orang yang gak cocok banget sama saudara? Gak cocok banget saudara. Saudara ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Saudara betah gak ngomong sama dia? Gak betah. Ya. Biasanya kalau sudah kalau di WA udah gitu langsung cepat-cepat GBU. Ya. Itu artinya bukan God bless you, tapi bye-bye maksudnya. Ya. Maksudnya cepat-cepat pengen membosankan, gak nyambung Jack. Gitu. Waktu kita hidup dalam dosa, Tuhan gak betah sama kita. Tapi waktu kita dibenarkan, kita bisa hidup firman Tuhan katakan dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan dalam kita kan, kita bait Allah kan. Ingat gak apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 17, siapa yang mau membinasakan bait Allah? Urusannya bukan dengan bait Allahnya, tapi urusannya dengan sang pemilik bait Allah. Urusannya bukan dengan kita, urusannya dengan Tuhan. Dan sebabnya 2 Tawarik 20 ayat 15 saya suka sekali. Tuhan bilang sama Yosafat, ini bukan perang engkau, ini perangnya Tuhan. Amin. Pertanyaannya, ketakutanlah yang lebih menguasai kita atau damai sejahterakah yang lebih menguasai kita? Saya nggak adil kalau saya harus memposisikan diri saya seperti saudara karena saya tidak alamin seperti saudara yang bergumul dengan hari demi hari. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya ajak kita saudara, percayai janji Tuhan. Percayai janji Tuhan. Percayai janji Tuhan, saudara Tuhan. Bahwa Allahku akan memenuhi setiap keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Waktu kita paham janji itu, saudara, Daud bilang, aku hidup karena janji-janji Tuhan. Janji itu berlaku, saudara. Tapi ingat kayak gini, saya suka sekali, saudara. Kayak gini, waktu siapa tuh? Gideon bilang sering sama Tuhan, aku bangun mesbah. Engkau adalah Yehova Shalomku, ya kan? Engkau adalah Tuhan damai sejahteraku, ya kan? Sudah ingat ini ya, khotbah 2 minggu lalu. Perangnya belum terjadi peperangannya. Tapi Gideon sudah menang. Perangnya belum terjadi. Tapi sikap hati damai sejahtera membuat dia menang. Amin, saudara. Nah sekarang kan peperangan mungkin sedang terjadi. Saya nggak tahu ini semakin membaik atau memburuk secara realita. Secara keadaan. Tapi iman kita meyakini bahwa Tuhan pasti memberkati. Sama-sama dengan iman katakan Tuhan pasti memberkati keluargaku. Dengan iman sekali lagi, Tuhan pasti memberkati keluargaku. Ini hasil saudara dari pembenaran Tuhan. Maka kita akan mengecap menikmati buah-buah damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Nah, yang berikutnya sebagai sama Tuhan, akibat kebenaran ialah ketenangan, tidak panik. Saudara pernah ketemu orang panik? Nah, mungkin kita sudah pernah jadi pelakunya. Saya pernah lihat saudara kucing sembunyi, dulu banget saudara. Kucing sembunyi di balik pintu, kucingnya ekornya panjang saudara. Lalu waktu dia sembunyi di balik karung beras atau apa gitu ya. Jadi balik pintu ada karung gitu ya. Kucingnya sembunyi di balik karung beras. Lalu kemudian saudara ekornya yang muncul gini-gini saudara. Saya loncat langsung. Saya kira ular ya. Itu hewan yang saya paling geli saudara, lihat ular saudara ya. Saya loncat padahal kucing saudara. Nah, kalau sekarang kan udah makin macam-macam. Zaman dulu belum ada penyakit latah, sekarang sudah banyak penyakit latah saudara ya. Macam-macam keluar dari mulut. Itu kalau orang panik ya kan. Berlakunya pasti
tidak sesuai gitu. Orang kalau dia panik dia nggak sesuai berlakunya. Tapi firman Tuhan katakan sering Tuhan, hasil dari damai sejahtera ada ketenangan. Apa yang dikatakan oleh Daud? Hanya dekat, sama-sama kita nyanyi. Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin saudara. Sebab hanya dekat Allah aku tenang. Jadilah tenang. Kemudian Petrus bilang, supaya apa? Kita bisa berdoa. Ya kan? Saudara. Kalau panik, sering izam Tuhan, kalau panik kita susah mau mikir sehat. Jadilah tenang. Waktu kita kenal Tuhan sebagai Allah damai sejahtera kita, maka kita menghasilkan buah-buah. Hidup kita ada dalam ketenangan, sering izam Tuhan. Walau kadang jujur saja sering izam Tuhan, kita bicara tentang ekonomi saja. Jujur saja, besok kita udah gak tahu kita mau belanja apa, saudara. Tapi Tuhan masih bisa kasih ketenangan sama kita, saudara. Tuhan masih bisa kasih ketenangan. Puji Tuhan. Waktu kita tenang, kita bisa bersikap dengan benar. Yang berikut sering izam Tuhan, kita bisa memiliki keyakinan akan jaminan daripada Tuhan. Coba kita lihat saudara di ayat 17 tadi dikatakan sering izam Tuhan, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kata ketentraman ini saya bahas sedikit saudara. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 11 sampai 12, saya baca saja dengan cepat. Efesus 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan bunyi seperti ini. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki keyakinan sekarang, ya, keyakinan itu sebabnya kita bisa tetap tentram, saudara. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Saya baca saja dengan cepat, saudara. Yang berikutnya, di ayat yang ke-18, bangsaku akan diam di tempat yang damai. Ya, tempat yang damai. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan safety, ya, aman, saudara. Di tempat yang aman, ada perlindungan. Sedang dalam Tuhan. Ya, saudara mau catat, bisa catat Yesaya 54 ayat yang ke-17. Lalu berikutnya ayat yang ke-18. Di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ya, saudara. Kalau bahasa Inggris di situ dikatakan rest, istirahat. Matius 11 ayat 28-29 katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan, keleluasaan. Bahasa Inggris katakan rest, peristirahatan. Sebabnya Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Sebabnya dia bisa bilang gini, walau 1000 rebah di sisiku berlaksa di kananku, aku tidak akan goyah. Amin. Ini ketenangan yang luar biasa, ketentraman yang luar biasa. Karena apa? Karena perlindungan daripada Tuhan. Hari ini saya tidak mau berkata muluk-muluk, saudara. Karena Tuhan bilang semuanya akan tergoncangkan. Tapi satu hal yang Tuhan bilang, supaya tinggal tetap orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dia kebenaran kita. Pemain musik bisa tolong silakan ke depan. Saya mengajak kita membaca satu ayat terakhir, setelah Yesaya 61 ayat yang ke-10. Yesaya 61 ayat 10.
Ini ayat yang luar biasa sekali, saudara ya. Yesaya 61 ayat 10. Gak apa-apa, tampilkan aja kalau ada TSI juga gak apa-apa. Gak bisa. Yesaya 61 ayat 10. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Janjiku kepadamu, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Bisa selama ku hidup, bagimu. Mataku tetap memandangmu, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih. Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau memandang kepada Engkau, Allah sang kebenaran kami. Jehovah Sidkenu. Engkaulah ya Tuhan Yesus menjadi sedek keadilan dan kebenaran bagi setiap kami. Yang membenarkan kami dengan darah. Sehingga kami ada dalam lingkup damai sejahtera dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau nikmati Engkau. Biar Tuhan bangkitkan iman kami. Berikan ketenangan, damai sejahtera, ketentraman ya Tuhan. Keamanan bagi setiap kami. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Hamba tabiskan ya Tuhan. Roti dan cawan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh inilah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami siap terima berkat surgawi. Yesus kau